and hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian bersama gua lagi Nunuy di konten serunya sepak bola. Kali ini konten serunya sepak bola keluar dulu dari wilayah Indonesia, wilayah dalam negeri karena gue pengen mengajak kalian untuk ke konten serunya sepak bola Eropa. Langsung nih gas, tadi gua habis jalan pagi, jalan sehat, langsung bikin konten sepulangnya. Terus nanti insya Allah sebelum Jumatan lah, konten hari ini yang pertama udah diupload, konten keduanya kalau nggak ada hambatan ya nanti sore lah gua upload lagi. Hari ini upload 2 kali. Oke sob, berita yang pertama ini yang gue bilang, yang pertama ini belum tentu belum tentu benar, belum tentu bisa diamini, tetapi ini gue pengen mengajak kalian untuk berandai-andai, gue pengen mengajak kalian untuk berita ini terjadi misalnya gitu, oke? Yaitu kiper Aston Villa Emiliano Martinez, yang gua sempat kabar, gua baca-baca berita seliweran, lewatlah berita ini, kalau Emiliano Martinez tuh pengen ke Manchester United, minta dijual ke Manchester United, tetapi kalau gua sebagai kubu Manchester United, balik lagi kali ini, berita yang pertama ini, poin yang pertama ini yang gue bilang belum tentu benar ya, tapi gue pengen mengajak kalian kalau ini misalnya terjadi, ini misalnya kesampaian gitu, oke? Emiliano Martinez mengeluarkan statement itu, dia meminta kepada klubnya Aston Villa, tapi Aston Villa juga memagari Emiliano Martinez tentunya dengan harga berapa tuh? Gue lupa tadi. 45 juta euro ya. Untuk umur Emiliano Martinez yang sekitar 30, udah lebih dari 30 dia. 31 tahun lah, 31 tahun, 32 tahun. Itu gue bilang ya masih cenderung terbilang mahal gitu, apalagi untuk posisi goalkeeper juga di umur segitu. Ya MU harus berpikir dalam menentukan langkah itu. Cuman di saat lo punya Emiliano Martinez ataupun dibandingin lo punya Onana, kalau gua lebih memilih Emiliano Martinez. Cuman untuk harganya yang 45 juta euro, itu sangat nggak maksud di akal untuk umur segitu. Memang dia juara dunia bersama Argentina, memang bersama Aston Villa juga seringkali tampil cemerlang, tampil bagus, statistiknya nggak buruk-buruk amat. Nih gue bacakan statistik yang musim lalu biar kalian percaya aja sob ya. Di ambil Liga Premier yang musim lalu aja ya. 8 kali tidak kebobolan, 4 kali gol kemasukan, 45 kali gol kemasukan. Penalti yang diselamatkan 1 atau 2. Nilai semuanya 7,01. Nilai penampilannya dia di Premier League bersama Aston Villa, bermain 37 pertandingan, 3.195 per menit. Oke, itu sangat sangat bisa dibilang ya bagus gitu untuk posisi penjaga gawang juga, apalagi dia musim kemarin bermain di Liga Champions juga sama Aston Villa beberapa kali gitu kan. Ya kalau budgetnya nggak segitu ya gue setuju gitu. Masalah misalkan mau tukar guling sama Onana, kalau misalnya mau tukar guling sama Onana, ya gue nggak setuju kalau misalnya tukar guling doang gitu. Tapi ya lebih baik beli aja, tetapi harganya jangan 45 juta. Itu nggak masuk akal gitu. Iya sih, bisa sih tukar guling sama Onana sama-sama. Tapi kan kalau kita mempunyai Emiliano Martinez itu cuman untuk jangka pendek aja gitu. Ya 5 tahun mungkin paling lama, 4 tahun. Ya peak performance-nya waktu itu Van der Sar pas pindah ke Manchester United kira-kira umur segituan juga, 30, 31 juga, 32 kalau nggak salah ya, udah umurnya mirip-mirip, hampir sama sob.
bisa jadi tembok yang kokoh juga di Manchester United. Tapi Onana tuh ibaratnya eh, ya apa ya? Onana tuh nggak selamanya tampil buruk, nggak selamanya harus harus dijeleki, harus dimaki gitu. Beberapa kali dalam dalam momen gitu sering banget juga dia yang menolong defense MU yang lagi berantakan di musim lalu gitu. Memang bola yang seharusnya grand defense-nya rapi, adem, ayem aja, dia yang tampil mengejutkan gitu dengan blunder-blunder yang disajikan, dengan blunder-blunder ya yang nyata di beberapa pertandingan yang bikin mental drop juga, yang bikin mental turun gitu. Tetapi dalam dalam kondisi defense MU yang sering banget aur-auran, terutama sebelum apa ya, Ruben Amorim masuk gitu, ya Onana sering menjadi uh, penyelamat juga, jadi nggak bisa disalahkan 1000% Onana gara-gara sering melakukan blunder juga gitu. Memang sih kalau secara kualitas ya udah lebih teruji Emiliano Martinez, cuman kalau untuk harga 45 juta euro ya mikir-mikir gitu. Tapi ya kalau emang benar terjadi ya gua setuju sih Emiliano Martinez gabung ke Manchester United. Oke. Entah itu pokoknya harus turun dari 45 juta lah. Gue setuju tapi harus turun dari harganya situ, entah itu tuker guling, entah itu gimana. Pokoknya atau Emiliano Martinez masuk dengan harga misalkan 25 juta sampai 30 juta gitu. Terus 25 juta lah sampai 30 juta, 25 juta. Nah, terus jual Onananya berharap ada yang mau 10 juta atau 15 juta, kan nggak terlalu rugi-rugi banget gitu, sob. Oke. Terus berita poin yang selanjutnya yaitu Nico Williams merapat ke FC Barcelona sesuai apa ya? Sesuai keinginan Nico Williams atau sesuai ke minat Nico Williams. Gue senang banget Nico Williams gabungnya ke Barca karena di beberapa week lalu ya, beberapa Bayern Munchen sempat dirumorkan untuk meminati Nico Williams. Cuman dari kubu Nico Williams sendiri nggak terlalu interest kali sama Bayern Munchen, jadi dianggap angin lalu aja. Tetapi Gran Barcelona yang datang negosiasi ya Nico Williams sangat-sangat sumringah, terbuka lebar, tersenyum lebar gitu kan. Barcelona mengaktifkan klausulnya Nico Williams yaitu 58 juta sampai 60 juta euro, apa pound sterling nggak? Ya segitulah, kurang lebih segitu euro kalau nggak salah. Ya gue bilang untuk Nico Williams murah banget, dan Nico Williams dikontrak sampai 6 tahun bahkan langsung oleh Barcelona, dipagari dengan 7 juta 8 juta per tahunnya kalau nggak salah, 7 juta 8 juta euro. Ya walaupun di musim lalu ya Nico Williams bisa dibilang redup nih, sambil gua cari data Nico Williams musim lalu. Nico Williams ya, kira dia mau ke sana mesti bersaing sama Raphinha. Di posisi sana Raphinha juga bisa ditaruh di striker bayangan, ataupun ditaruh di belakang striker juga, atau berganti-gantian bersama Lamine Yamal. Seenggaknya kualitas Barcelona skuadnya makin dalam lagi. Raphinha-nya bisa didorong menjadi striker bayangan, mungkin menggantikan Lewandowski, atau bermain di belakang striker bersama bergantian bersama Pedri, atau sekali-sekali ya Raphinha yang inti di left winger di musim 2024-2025. 29 kali main, 5 gol, 5 assist, 1 kartu kuning. Ini di La Liga ya sob ya. 2023-2024 5 gol, 11 assist, terus 5 kartu kuning. Terus 2022-2023 36 kali main, 6 gol,
4 assist, ya paling bagus di statistiknya menurut gue di 2023-2024. Apalagi dia bermain bukan bukan apa ya, bukan di tim besar Spanyol seperti Atletico, seperti Real Madrid dan Barcelona, baru baru akan sign in, baru bergabung ini ya. Gue setuju banget kalau Nico Williams sekali lagi bergabungnya ke Barcelona, dan bukan ke Bayern Munchen. Semoga Nico Williams bisa menemukan sentuhannya kembali, dan ya Barca makin dar aja ini, makin makin keren dah. Oke, sob, sekian konten serunya sepak bola kali ini. Sampai berjumpa lagi di konten serunya sepak bola. Jika kalian suka dengan konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan.